Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumber hukum masalah mursalah artinya adalah masalah mursalah ini adalah mencari kemaslahatan hukum yang tujuannya untuk lahir kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal yawm akraman lam yarahu lahu min ad-duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli sabarin syakur. Ya ibadallah, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan sesuai dengan lanjutan dari pengajian kita, dan hari ini juga hari lebih, yaitu hari Asyura yang umumnya kita berpuasa pada hari ini. Bahkan juga kemarin Tasu'a juga sebahagian dari masyarakat kita juga mengikuti puasa, meskipun puasa pada Tasu'a ini tidak ada nas yang khusus disampaikan oleh Nabi, kecuali Nabi menerangkan bahwa ketika mendengar dari orang Yahudi berpuasa pada Asyura, maka Rasulullah SAW menyatakan kalau demikian kita lebih patut menghormati Asyura ini, karena ini adalah hari sejarah tentang masa Nabi Musa yang dilepaskan dari Firaun. Hanya saja ketika mendengar ini, Rasulullah sebaiknya tidak sama dengan Yahudi itu, maka ditambah satu hari. Artinya kalau ada umur saya, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Maka berdasarkan itu orang menganggap bahwa penting juga berpuasa pada hari 9 yang disebut Tasu'a, yaitu hari yang ke-9. Dan kami sendiri karena sudah biasa dulunya di pesantren berpuasa hari Tasu'a, maka sampai sekarang juga masih terikat untuk melakukan hari Tasu'a ini. Jamaah yang berbahagia, suasana sekarang ada bermacam-macam. Ada yang kondisi alamnya yang tidak baik, di sana sini ada malapetaka, banjir, musibah, dan di sisi yang lain juga ada dari kita yang kadang-kadang tidak kompak di dalam melakukan kegiatan ibadah agama ini. Maka karenanya pada malam hari ini ada satu topik, yang topik ini sehubungan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu sumber hukum, selain sumber yang sudah kita kenal 4 macam, ijma, Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Jadi ini ada hukum yang namanya sumber hukum masalah mursalah. Artinya adalah masalah mursalah ini adalah mencari kemaslahatan hukum yang tujuannya untuk lahir kemaslahatan dan menghindari kesukaran dan kemudaratan. Lazimnya masalah mursalah ini adalah berhubungan dengan politik, berhubungan dengan perang dan sebagainya. Dan kita juga sudah sama maklum
bahwa pernah kita mendengar orang Yahudi ini, orang kafir, menggunakan orang Islam sebagai perisai. Perisai yang diletakkan di depan angkatan perang mereka, supaya orang Islam kalau berperang maka yang meninggal orang Islam. Jadi dengan demikian bagaimana sikap? Apakah kita memeranginya atau membiarkan mereka memerangi kita, tapi kita tidak memerangi mereka dengan alasan itu orang Islam tidak boleh dibunuh? Maka inilah disebut dengan masalah yang dilihat dari segi kemaslahatan, dilihat dari segi kerugian. Jadi kalau orang hanya beberapa orang saja yang diangkat ke depan untuk melindungi sebagai perisai mereka, tentunya orang berpendapat biarlah mereka korban sebagai syuhada, walaupun dia tidak memerang kafir tetapi dianggap syuhada karena terlibat pada dasarnya adalah mengharap pada dasarnya menghindari daripada kekejaman musuh. Jadi ketika suasana seperti ini, bagaimana hukum? Itulah disebut masalah mursalah. Mana yang lebih untung, mana kerugiannya dan sebagainya, maka diperhitungkan. Lahirlah hukum berdasarkan kemaslahatan. Maka itulah disebut al-maslahatu ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Jadi kemaslahatan umum yang penting itu dihindari daripada kemaslahatan khusus pribadi dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kalau strateginya yaitu tujuan perang adalah menyerang kafir, maka tidak masalah kalau kita melanjutkan perang walaupun beberapa orang korban. Sebab yang sasarannya bukan orang Islam tetapi adalah orang kafir. Ini landasan masalah berhubungan dengan masailul musalah. Jamaah yang berbahagia, tentu tujuan daripada ini ada kitab yang disebut Qawaidul fi Ikhtisaril Maqasid. Ini beberapa faedah tentang ikhtisar, kesimpulan berhubungan dengan maqasidus syar'iyyah. Jadi bagaimana menghadapi ada ini? Karena ini salah satu sumber hukum baru yang jarang digunakan atau tidak populer di tempat kita. Wa maqasidu kulluha tuhadafu ila hifdhin nizabil qauni bi tahqiqil masalihi wa dar'il mafasidi. Lidzat tujahan juhudul bahisin fi hadhil ilmi fi ikhtiralil syariah wa nasafu masalihah fi asnafis salasah. Artinya tujuan daripada syarak maqasid syarak ini semuanya berhadapan dengan menjaga ketertiban, menjaga ketentuan dari syariat kita, bitahqiqil masalih, dengan memastikan ada sebuah kemaslahatan. Jadi maqasid di sini bertujuan untuk memeliharakan berjalannya syariat dan terpeliharanya masalih, kemaslahatan, menjaga kemaslahatan, wa dar'ul mafasid, dan menghindari kerusakan. Karena itu ilmu tentang ini sudah dibahas oleh para ulama di Istiqrar Syariah untuk menggali syariat-syariat lebih mendalam. Maka disusunlah fasannifu masaliha fi asnaf salasah, maka disusunlah kemaslahatan ini tentang kemaslahatan pada beberapa hal. Yang pertama adalah masahilu
masalihud daruriyati, yaitu kemaslahatan yang sifatnya daruri. Makna daruri yang tidak bisa dielak, harus diambil kesimpulan, harus diambil langkah-langkah menuju kemaslahatan, yaitu allazi istalahu ala tasmiyatiha bi kulliyatil ham. Jadi kemaslahatan ini adalah dalam rangka menjaga 5 prinsip syariat. Syariat kita ini ada 5 prinsip. Maka ketika berhadapan di lapangan dengan bermacam-macam cara, macam-macam masalah, maka sudah sepatutnya kita menjaga yang 5 ini, prinsip-prinsip 5 ini. Wallati hiya hifdzuddin, yang pertama adalah memelihara agama. Kemaslahatan bisa diterima kalau dalam rangka melindungi agama. Bukan semuanya kesempatan kemaslahatan atau ada kemaslahatan kepentingan pribadi, itu tidak. Jadi kemaslahatan memelihara agama. Yang kedua, kemaslahatan memelihara jiwa. Jadi kalau seseorang jiwanya tidak aman dan sebagainya, mungkin ada sikap menghindari ini, maka ada sesuatu kemaslahatan yang diusahakan untuk terlindungi jiwanya. Dan yang ketiga, sasarannya adalah hifdzul akli, memelihara akal. Dan yang keempat, hifdzun nasli, memelihara keturunan. Dan yang kelima, hifdzul mal, memelihara harta. Jadi kelima ini ada tertibnya. Wa tartibuhu ad-din, yaitu yang pertama diutamakan memelihara agama, yang kedua jiwa. Jadi memelihara jiwa seseorang itu adalah tugas prinsip dari agama dan sebuah kemaslahatan besar yang memang disyariatkan kepada kita untuk melindungi, memelihara, menjaga yang 5 ini. Wa qawaidul imani wa arkanul islami syuri'at hifdzul aslil awwal alladhi huwa ad-din. Maka kaedah-kaedah tujuan daripada syariat yaitu memelihara iman dan rukun-rukun Islam yang disyariatkan. Maka semua syariat-syariat Allah itu adalah prinsip awal yang perlu dijaga. Alladzi huwa din, yaitu agama. Wa ahkamud diyah wal qisas wad dima wal juruh. Syariat di hafdzil asli sani wa huwa nafs. Yang kedua adalah hukum diat dan kisas pun dalam hubungan pembunuhan, wadima darah, wal juruh dan luka, semuanya ada hukum dan tujuannya adalah memeliharakan jiwa dan seterusnya. Karena tujuan pada hari ini tidak menjelaskan semuanya tentang maqasidus syariah itu kecuali hubungan dengan kemaslahatan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kemaslahatan ini ada yang sifatnya pokok, penting dan kegiatannya mungkin lebih serius dibandingkan dengan yang lain. Maka karenanya dibagilah masalah itu ada 3 macam. Pertama, masalah daruriyah, yaitu sesuatu yang tidak bisa dielak. Ini banyak kegiatan-kegiatan dalam hidup kita ini yang diperlukan sikap kita dalam mengamalkannya. Yang kedua, kemaslahatan hajiyah allati la budda minha liqadail hajat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan karena untuk menunaikan kebutuhan hajat, seperti dalam menetapkan syariat jual beli, ijarah, pinjam minjam, wan nikah, wasair durubil muamalah, dan semua
hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Dalam muamalah ini tentu banyak hal yang memerlukan perhatian kita. Kalau di Aceh misalnya ada sebuah sistem, yaitu sistem syariah, yaitu menetapkan bank syariah yang sistemnya adalah berpedoman kepada prinsip-prinsip syariat. Maka karenanya ini adalah sebuah kebutuhan orang kepada membutuhkan dana. Jadi bagaimana cara membutuhkan dana? Jadi dari itu diaturlah dengan sistem mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Dengan demikian kemaslahatan walaupun tidak diatur dalam agama secara rinci, ini semuanya adalah kebutuhan. Maka dibenarkan di dalam agama sebagai salah satu sumber hukum. Dan yang ketiga, tahsiniyah. Masalah itu tahsiniyah, yaitu semua yang kembali kepada adat yang baik. Ya'udu ila al-adatil hasanah. Jadi kembali kepada adat yang baik dan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Mimma yaj'alul ummah islamiyah ummatan marghuban bi itma'il ilaiha wal 'aishi fi ahdaniha. Yaitu tujuannya supaya umat Islam ini benar-benar berkembang dan dalam semua kegiatan, berkembang dalam semua kegiatan kehidupan wal 'aish fi ahdaniha dan kehidupan dengan berbagai macamnya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, untuk ini tentu saja diperlukan ilmu. Jadi tidak semua kita bisa menetapkan hukum menetap hukum tentang masalah ini kepada sesuatu yang tidak didukung oleh nilai agama. Maka karenanya di dalam penjelasan lebih lanjut ini saya baca kitabnya, fi bayanil masalihil wal mafasid. Ini pasal pertama menerangkan tentang kemaslahatan dan mafasid, kerusakan. Jadi artinya agama juga membahas tentang kemaslahatan dan juga bagaimana supaya kerusakan itu dihindari. Fa innallaha ta'ala arsala rusula wa anzalal kutuba li ikamati masalihid dunya wal akhirah. Jadi Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab-kitab dalam rangka menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat, wa daf'i mafasidiha, dan juga menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan. Dengan demikian prinsip ajaran Islam ini adalah sangat luas, sangat lengkap. Sangat lengkap artinya manusia ini selalu berada dalam perlindungan. Manusia selalu terhindar daripada kerusakan. Maka karenanya makna dari maslahah adalah suatu kesenangan, lazzatun wa farhatun, sesuatu yang disenangi, yang lazat, yang senangi artinya senang. Dengan wujudnya masalah ini sudah senang. Ini banyak contoh-contoh yang tidak perlu kami terangkan. Demikian pula wal mafsadatu alimin wal ghammi, yaitu untuk menghindari kesulitan dan kesesatan. Jadi tujuan daripadanya adalah supaya manusia tidak melakukan yang menyulitkan dirinya, dan serta juga menghindari daripada kesesatan-kesesatan. Jamaah yang berbahagia,
Dalam kaidah usul kita pernah menerangkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan dalam kaidah al-maslahatu dalam hadis dalam kaidah usul ya, kaidah usul ini sudah lupa mengangkatnya. Al-maslahatu muqaddamatun ala al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Kalau terjadi di antara dua hal, yang pertama masalah yang kepentingan umum dan masalah yang kepentingan person, diutamakan kepentingan umum. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu dijaga, apalagi ketika satu masalah berjumpa dengan berbagai kegiatan, ada maslahat dan juga ada mafsadahnya, kerusakan. Maka apabila bertemu dua hal, bagaimana? Idza jatama'atil masalihu wa masadihu fa in umkina daf'ul mafasid wa tahsilul masalih. Jadi bila berkumpul ada maslahat dan ada mafsadah, kerusakan, ketika melakukan suatu dapat meraih kemaslahatan, tapi tidak pula terhindar adanya kerusakan, maka sejauh mungkin daf'ul mafasid, dihindari kerusakan yang terjadi dan diupayakan tahsilul masalih dan menghasilkan kemaslahatan. Wa in ta'adzaral jam, dan apabila kompromi untuk ini tidak mungkin, fa in rajahatil masalihu hasalnaha, kalau memang kemaslahatan lebih kuat maka kerjakanlah, dan walaupun menjadi bi'irtikabil mafasid, terjadi sedikit mafasidnya. Wa in rajahatil mafasidu dafa'naha walau tubali bi quwwatil masalih. Dan jika yang terjadi bahwa kerusakan lebih banyak, maka tinggalkannya, dafa'naha, tinggalkan, jangan dikerjakan mafasid kegiatan itu. Wala tubali bi quwwatil masalih, dan karena ini semuanya karena didorong oleh kemaslahatan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan masalah ini perlulah kita harus mengantisipasi dengan sebaik-baiknya, apalagi dalam suasana mengambil sebuah kesimpulan, yang kesimpulan ini berhubungan dengan kepentingan negara, berhubungan dengan kepentingan umum, maka harus dihindari hal-hal yang memang walaupun nampaknya bagus tapi akibatnya buruk, maka yang akibat ini harus dihindari. Itulah prinsipnya yang disebutkan dengan kemaslahatan di sini. Al-maslahatu muqaddamatun ala al-maslahatu daimah muqaddamatun ala maslahatil dhaifah aniyah. Jadi kalau ada kemaslahatan yang sifatnya abadi, maka diutamakan daripada kemaslahatan yang sifatnya pragmatis sementara. Ini ada dalam menghadapi sesuatu, lebih-lebih dalam suasana perkembangan sekarang sedang berkecimpung dalam kancah-kancah kepentingan umat. Maka kepentingan umat itu harus diperhatikan dengan serius. Jangan dengan ada bayangan-bayangan yang tidak berkepentingan umat, hanya kepentingan pribadi, kita sudah mendukungnya, justru yang merugikan umumnya, bahkan bisa negaranya. Jadi dengan demikian, baik dalam menyusun undang-undang, menyusun kebijakan dan sebagainya,
dihindarilah kerugian rakyat, kalau istilah bahasa negara kerugian rakyat, dan dihindarilah kerusakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang berbahagia, berhubungan dengan maslahah ini ada beberapa yang kami catat di dalam kitab ini karena tidak sempat saya lihat secara keseluruhan, yaitu faslun fi inqisamil masalihi ila dunyawi wal ukhrawi. Yang selanjutnya yaitu pembahagian maslahah kepada duniawi dan ukhrawi. Ila dunyawi wa ukhrawi wa murakkabun minhuma, dan yang terdiri kedua-duanya. Al-ihsan ilan nasi imma yajlibu maslahah au dar'ul mafasid au bihima wa kadzalika ihsanuha ila nafsi. Artinya membuat kebaikan kepada manusia dengan jalan mewujudkan menggapai kemaslahatan, wadarul mafasid, dan menghindari kerusakan. Atau kedua-duanya, ada maslahah, ada mafsadahnya, tidak berdiri sendiri. Maka dengan demikian harus dilihat mana yang lebih bermanfaat. Wa isa'atu 'alan nasi imma yajlibul mafazah au daful masalahah. Dan juga terjadi kerusakan pada masyarakat manakala terjadi kerusakan, dan juga karena tidak mampu menghindari kemaslahatan. Jadi jamaah yang berbahagia, dalam hal ini bisa disimpulkan beberapa kesimpulan. Di antaranya masailul masalahah itu adalah salah satu sumber hukum baru. Kalau kita kenal 2, 4 bahkan ijma' dan qiyas, tapi ada juga masailul mursalah. Ini diamalkan dari banyak negara, termasuk mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan lain-lain. Jadi karenanya ini penting sekali di dalam mengelola perkembangan masyarakat, mengelola bermacam-macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Maka karenanya dalam kesempatan ini tentu saja kita tidak cukup dengan memahami bahwa ini penting, tetapi kita harus belajar. Harus belajar tentang maqasidus syar'iyah ini atau tentang maslahah ini. Jadi baiklah, sampai di sini saja. Ini karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti akan dilanjutkan dengan topik yang khusus. Yang kebetulan pada hari ini kita mengangkat satu saja yang berhubungan dengan maslahah. Karena apa? Karena kita anggap masalah-masalah ini dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada zaman sekarang itu tidak ada yang aman dalam semua hal. Pasti ada bercampur, ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan untuk mewujudkan kemaslahatan umat,
serta menghindari kerusakan di tengah-tengah masyarakat, maka terutama pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat harus mampu membaca di lapangan apa yang terbaik dilakukan. Dan ini tidak terlepas apalagi dengan kondisi masyarakat kita, lebih-lebih orang Aceh. Orang Aceh ini sudah banyak sejarahnya dalam menegakkan kebenaran, dalam membela negara. Tentu saja di lapangan bermacam-macam. Kadang-kadang yang ada yang berhasil, kadang-kadang yang tidak berhasil, lebih-lebih dengan berhadapan dengan para penjajah masa lalu. Maka karenanya Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-A'raf, maka rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Maka Allah tidak pernah menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman andai kata masyarakatnya selalu muslihun, memilih yang maslahah, menjaga kemaslahatan yang diperlukan. Karenanya untuk ini tentu saja perlu banyak membaca, lebih-lebih yang berhubungan dengan kondisi zaman. Karena tidak cukup membaca kitab-kitab lama, yang kitab lama terbatas menguraikan masalah ini. Jadi inilah barangkali, apalagi suasana sekarang ini, anggapnya banyak orang yang menyatakan tidak menentu, ya, tidak menentu, bahkan yang lebih keras lagi dari saya tidak bisa menyampaikannya karena ini menyangkut dengan politik. Jadi akhirnya jangan kami terjebak terhadap sesuatu yang saya sendiri tidak memahami secara lebih rinci, lebih penting dan sebagainya. Sadaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد